Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Filsafat Pendidikan Kontemporer 2. Filsafat Pendidikan Kontemporer. Filsafat kontemporer adalah periode dalam sejarah filsafat barat yang dimulai pada akhir abad ke-19, ditandai dengan suatu proses profesionalisasi disiplin keilmuan filsafat dan munculnya filsafat analitik dan filsafat kontinental beserta perdebatan di antara kedua kubu filsafat ini. Istilah filsafat kontemporer adalah bagian dari terminologi teknis dalam filsafat yang mengacu pada periode tertentu dalam sejarah filsafat barat. Namun demikian, ungkapan ini sering dirancukan dengan filsafat modern yang mengacu pada periode sebelumnya dalam filsafat barat. Filsafat pasca modern yang mengacu pada kritik-kritik filsuf kontinental terhadap filsafat modern, dan penggunaan frase non-teknis yang mengacu pada kerja-kerja risalah filsafat terkini. Macam-macam filsafat kontemporer 2. Yang pertama, filsafat pendidikan esensialisme. Yang kedua, filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Dan yang ketiga, filsafat pendidikan behaviorisme. Filsafat pendidikan esensialisme. Filsafat pendidikan esensialisme adalah suatu aliran filsafat yang didasari dua aliran, yaitu idealisme klasik dan realisme. Esensialisme itu sendiri merupakan suatu aliran yang menginginkan manusia kembali ke kebudayaan yang telah terbukti manfaatnya dalam kehidupan manusia. Ciri-ciri filsafat esensialisme: adanya sebuah minat tahan lama dalam proses pembelajaran, pengawasan, dan bimbingan dari orang dewasa, teori yang kuat dan kokoh dalam pendidikan. Aliran pendidikan ini adalah pergerakan yang progresif. Filsafat pendidikan aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Prinsip-prinsip aliran pendidikan progresivisme. Yang pertama, anak atau peserta didik harus bebas dan berkembang secara natural. Yang kedua, pengalaman langsung adalah rangsangan terbaik dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru harus bisa memandu dan menjadi fasilitator yang baik. Yang keempat, lembaga pendidikan harus menjadi laboratorium pendidikan untuk perubahan peserta didik. Yang kelima, aktivitas di lembaga pendidikan dan di rumah harus dapat dioperasikan. Filsafat pendidikan behaviorisme. Behaviorisme pendidikan adalah aliran yang meyakini bahwa untuk mengkaji perilaku individu yang dapat diamati bukan pada peristiwa hipotesis yang terjadi dalam diri individu. Prinsip-prinsip teori behaviorisme. Yang pertama, objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Prinsip-prinsip aliran pendidikan behaviorisme. Yang pertama, manusia adalah binatang yang berkembang lebih dari lainnya. Yang kedua, pendidikan adalah proses pengaturan tingkah laku. Yang ketiga, peran guru menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Yang keempat, efisiensi, ekonomi, ketelitian, dan objektivitas adalah pusat perhatian nilai-nilai dalam pendidikan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.